Oke, selamat datang di presentation One Tech yang ke-45 ya. Di sini gue bakal bahas kapan sih waktu terbaik untuk belajar fundamentals. Karena kalau nasihat dari pro ke newbie ya, biasanya tuh nggak jauh-jauh dari kuatin fundamentalnya dulu, kuatin fundamentalnya, kuatin fundamentalnya. Itu aja nasihatnya gitu ya. Tapi itu artinya apa? Ya artinya ya kita back to basic gitu ya. Dan basicnya itu sebenarnya ada banyak ya gitu. Yang gua rangkum di sini ada kurang lebih 10 lah ya, yang di video nomor 22 ya. Nomor 22 yang presentation ke-22 gitu. Ah, jadi ada basic form professional gitu ya. Jadi kalau ibarat game itu tuh ini tuh kayak start lah ya. Kayak tergantung tujuan lo, misalnya lo mau jadi mage ya berarti naikin in-nya gitu. Kalau mau jadi tanker berarti naikin HP-nya yang banyak gitu kan. Kalau mau jadi DPS attack-nya yang gede gitu kan. Nah, jadinya ini tuh kayak distribusinya. Tapi sebenarnya sih ujung-ujungnya semuanya sih akan belajar juga ya gitu. Kayak gitu sih ya. Nah, jadi jawabannya apa? Kapan waktu terbaik untuk belajar fundamental? Ya secepatnya sih ya gitu. Sekarang juga gitu ya. Secepat yang selalu sadar lah ya gitu bahwa lu untuk menjadi improve lebih efisien ya you need to learn fundamentals gitu ya. Terus yang tadi gue bilang ya, semua nasihat dari pro ke newbie itu biasanya selalu fundamental, 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 fundamental gitu. Dan memang somehow iya sih gitu. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya lu masih terlalu muda nih gitu, misalnya kayak lu masih kelas 2 SD gitu ya. Dicecokin fundamental sebenarnya bagus karena kan as soon as possible ya. Tapi somehow tuh di real case-nya gue lihat kalau mentalnya belum siap atau belum ada, gue pengen nih jago gambar gitu. Gue pengen doing whatever it needs untuk gue jago gambar gitu. Nah, biasanya tuh akan berat nih belajar fundamentalnya gitu kan ya. Karena emang pertama fundamental itu berat. Karena ini tuh sainsnya gitu ya. Habis itu juga ini bosen gitu. Karena ini belajar yang mikir gitu, bukan bukan gambar buat have fun doang, tapi ini mikir gitu kan dan ada teori di baliknya gitu ya. Habis itu juga setelah udah dapat dapat apa yang kita pelajari dari ilmunya gitu, kita harus ulang-ulangi lagi gitu. Beberapa kali gitu. Terus menerus di sepanjang work kita. Habis itu juga prosesnya kalau cuma sekedar belajar fundamental doang ya, itu nggak engaging sama sekali ya kayak apa sih ngapain sih gue gambar gelas, ngapain sih gue gambar meja gitu kan gue maunya gambar karakter gitu gue kan maunya gambar karakter anime gitu kan jadi unengaging gitu kan ya gitu. Padahal belajar yang seperti itulah yang sebenarnya bener gitu ya gitu. Tapi yang bener apakah cocok buat lu pada saat tertentu ya itu depend lagi ya gitu. Nah habis itu ini tuh kayak kayak mungkin kayak orang nge-gym ya gitu. Baru ada hasil tuh kalau udah rajin ke gym setiap hari mungkin atau seminggu 3 kali durasinya misalnya sejam gitu. Latihan rutin, latihannya bener. Nah, baru kerasa tuh ketika lu udah rutin konsisten setelah beberapa bulan gitu ya. Baru lu jadi kekar, lu jadi ini. Nah, kayak kalau misalnya belajar gestur nih gitu kan. Lu belajar lihat pose terus latihan nyontoh-nyontoh-nyontoh yang gestur 2 menit gitu kan ya. Kalau nyoba sekali atau 2 hari nggak akan ada hasil yang signifikan gitu. Tapi kalau latihan sehari sejam atau sehari 15 menit aja gitu. Rutin, 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 rutin. 3 bulan baru ada hasil gitu ya. Setelah lu punya komitmen untuk ya spend waktu ya untuk belajar gitu ya, untuk nguatin fundamentalnya. Jadi tuh kayak udah memprosesnya kurang menyenangkan, hasilnya tuh baru kelihatan jangka panjang gitu, bukan saat itu juga gitu kan ya. Kayak gitu. Nah, jadi solusi yang gue temuin ya untuk kemalasan orang belajar fundamental ya, dan termasuk gue juga sebenarnya sih, gue juga malas sebenarnya belajar fundamental gitu. Tapi gue lawan malas gue karena gue pengen gambar gue bagus gitu ya. Jadi cara yang gue temuin sekarang adalah untuk melawan rasa malasnya ini adalah gue harus ketemu masalah dulu gitu. Nah kalau lo newbie kan sebenarnya semuanya masalah ya. Soalnya lo emang beneran gak tahu apa-apa kan gitu. Namanya lo baru mulai gitu kan. Jadi semua masalah ya
harus satu-satu dulu di address gitu kan ya gitu. Nah, kalau gue jadi setiap attempt gue gambar untuk improve ya, bukan untuk kerja ya gitu. Kalau untuk kerja yang penting klien puas gitu kan. Tapi untuk improve, gue harus ketemu problem dulu nih gitu. Problem misalnya, kenapa sih gue gambar lama banget gitu? Gue pengen deh cepet gitu. Nah, itu kan problem tuh. Nah ya, nah itu di address problemnya, dicari tahu solusinya, baru cari fundamentals apa ya yang gue butuh belajar untuk nge-solve problem gue sekarang gitu. Nah, habis itu pelan-pelan belajar gitu. Tuh. Nah, kayak gue ngerasa kalau gue sekarang kayaknya gue butuh gestur deh supaya kalau gue mau bikin pose, gue langsung kepikiran di kepala, langsung jadi di ini, langsung jadi gitu. Jadi generate idenya lebih lebih cepat prosesnya gitu ya. Nah, jadi uh, solusi untuk supaya nih fundamentals the science itself ya nggak nggak bosenin, lu harus ketemu problem dulu gitu. Lu jeleknya di mana, yang bisa diimprove di mana, problem. Habis itu dari problem lu punya tujuan kan? Oh, ini masalah gua ingin selesaikan. Tujuannya tuh selalu gue ingin selesaikan masalah gua gitu ya. Nah, habis selesaikan baru metrik kan, jadi ada ukurannya kan. Oh, masalah gue selesai kalau gue udah sampai kualitas tertentu gitu. Nah, setiap percobaannya jadi evaluasi terus. Nah, ini belajar yang sama capek, tapi setidaknya lebih menarik karena lu ada kayak masalah yang sedang dicoba diselesaikan gitu sih. Ya kayak gitu. Ya jadi menjawab ke pertanyaan pertama tadi, kapan belajar fundamental? Yaitu saat lu ingin gambarnya bagus gitu. Ya dengan kata lain ya saat ini juga ya gitu. Karena ya belajar gambar kan pengen gambarnya lebih bagus kan gitu. Ya udah, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.